sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus bagi sahabat semua, Bapak Ibu, para muda dan para anak. Senang bisa hadir menjumpai sahabat semua dalam renungan harian GKI Kuitang bersama saya, Pendeta Lindawati Niman. Sahabat Kristus, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius pasal 13 ayat 31 dan 32. Mari berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkannya. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkaulah sumber kehidupan kami yang memberikan semangat dan kekuatan bagi kami untuk terus hidup dan melayani Tuhan. Bahwa hidup kami berharga di mata Tuhan. Bersabdalah kepada kami, menguatkan kami, menghibur kami, dan memberikan kepada kami motivasi untuk selalu menjadi alat di tangan Tuhan. Dalam nama Putramu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus, apakah pernah merasa bahwa kita begitu kecil, tidak berharga? Ketika kita memperhatikan diri sendiri, lalu kita menyimpulkan bahwa saya tak punya apa-apa dan tak bisa apa-apa. Tak ada apapun yang dapat saya berikan dan bagikan bagi dunia di sekitar yang begitu luas dan besar. Saya cuma sebuah biji yang mudah berdegup jantungnya karena takut dan khawatir, atau karena kekecewaan dan kemarahan atas kehidupan ini. Sahabat, kebiasaan diri yang berpikir dan lalu merasa tak berdaya dan tak berharga inilah yang seringkali justru menghambat diri kita sendiri untuk bisa keluar dan berguna bagi dunia di sekitar kita. Dalam hubungan dengan bacaan kita, seringkali kita ini bagai biji sesawi yang tergeletak di atas mangkuk. Biji kecil yang tak berdaya karena kecil dan tak berguna. Untuk apa biji sekecil itu? Sebelum ditanam, tak ada faedahnya. Bahkan diberikan pada burung pun, jika hanya sebiji, tak akan memberikan kenyang pada si burung. Nah, begitulah seringkali kita berpikiran dan merasa diri sebagai kecil. Berbalik dengan berpikir dan merasa kecil adalah berpikir dan merasa berguna. Ini bukan persoalan lalu kita sebagai biji tiba-tiba menjadi buah yang besar, segar, ranum, dan harum baunya, yang membuat air liur menetes bagi setiap yang ada di sekitarnya, sehingga banyak orang yang memperhatikan dan menginginkannya. Berpikir dan merasa berguna adalah bagai biji sesawi yang sekecil itu, namun ia mengetahui bahwa tujuan dirinya ada di dalam hidup ini adalah menghasilkan buah. Namun sebelum sampai pada saatnya ia berbuah, ia juga harus melewati tahap-tahap tanam, yaitu ditanam, busuk, dan tumbuh lalu semakin besar. Lalu barulah nanti dia berguna bagi sekitarnya. Ditanam berarti bahwa sebuah biji harus rela menerima diri yang mesti dikubur dan membiarkan kuasa Tuhan menumbuhkannya dan membuatnya berkembang. Pada masa itu, biji membiarkan kulit kerasnya dilepas dan ditanggalkan. Mungkin di sana ada kesakitan dan keluh kesah, namun lalu membiarkan diri menerima segala bentuk tubuh baru, batang baru, daun yang baru yang semakin hari semakin kuat, sampai nanti tiba saatnya ia memberi diri menjadi tempat bagi makhluk lain atau burung ya,
untuk berteduh lalu mendapat kekuatan baru buat para burung itu. Demikianlah sahabat Kristus, kita diajak untuk memiliki panggilan dalam hidup ini, yakni bagaimana kita menjadi berguna bagi dunia di sekitar kita. Carlina Supeli berkata, kita seharusnya memiliki prinsip hidup ad maiora natus sum, artinya lahir untuk hal-hal besar. Apa itu? Hidup lebih dari kepentingan dirimu sendiri, lebih dari kepentingan 4 tembok rumahmu, sebesar dan seluas langit, dunia, bumi, sehingga disitulah kamu berkarya. Kita terpanggil untuk melahirkan orang dengan kesadaran, saya bisa berbuat lebih. Dan itu dikejar terus. Jangan pernah takut. Mungkin dia tergelincir. Namanya juga manusia, kata Carlina. Tapi ia akan bangun lagi. Dengan itu, seperti juga yang dikatakan Carlina, kita juga diingatkan akan panggilan kita untuk selalu tertuju pada panggilan kita bagi dunia di sekitar kita. Ini tentu tak boleh membuat kita hina dan tak berdaya karena hanya sebagai biji. Namun kita juga percaya pada kebesaran dan kekuasaan Tuhan yang dapat terjadi melalui kita. Kita ini adalah biji yang ada di tangan Tuhan. Jika kita mengalami kesakitan, kelemahan, ketidakberdayaan, namun kita akan tetap bangkit. Dengan pengalaman melepaskan kulit lalu tumbuh walaupun itu sakit, kita tidak menyerah. Kita akan bergantung kepada Tuhan yang memberikan pertumbuhan itu dan membuat kita menjadi alat kebaikan Dia. Kita adalah alat di tangan Tuhan. Sahabat Kristus, kini mari kita merenungkan apakah pilihan sikap dan perbuatan kita adalah tertuju sebagai alat di tangan Tuhan atau alat bagi dirimu sendiri seputar tembok rumahmu, atau membiarkan mereka yang sedang sakit karena derasnya hujan atau kacaunya angin yang menimpa mereka. Apakah selama engkau aman dan baik-baik saja kau akan tetap bergeming dalam cangkang biji itu, tidak peduli akan kehancuran dan kerusakan yang diterima sahabat-sahabatmu? Mari kita perbaharui lagi panggilan kita, bahwa kita akan membiarkan diri ini mengalami proses ditanam, bertumbuh, agar sahabat lainnya juga mendapatkan kekuatan dan pengharapan lewat kehadiran kita. Karena apa? Karena kita adalah biji sesawi yang ditanam dan tumbuh untuk menjadi alat di tangan Tuhan, agar mereka juga merasakan kehidupan yang berpengharapan. Tuhan menolong kita. Mari berdoa. Ya Allah Bapa, inilah kami yang mau menyerahkan diri dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah segala rasa sakit, rasa khawatir, sedih, dan sebagainya, ketika kami merasakan kehidupan ini, itu semua kami pandang sebagai proses ditanam dan tumbuh. Kami percaya bahwa semua itu akan membuat kami semakin kokoh dan kuat, membuat kami bisa menjadi tempat yang baik bagi orang-orang di sekitar kami mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kami ini adalah alat di tangan Tuhan. Mohon Tuhan bagi setiap orang yang sedang merasakan kegundahan hati karena peristiwa-peristiwa kesedihan, kemarahan dan sebagainya yang mereka alami, Tuhan pulihkanlah.
Jadikan kami hadir untuk mendengarkan mereka dan juga memberikan kekuatan kepada mereka. Mohon kepulihan dari Tuhan lewat tangan kami ini yang Tuhan sudah izinkan ada di sekitar mereka. Terima kasih ya Bapa, inilah kami. Sukacita dan berkat dari Tuhan sudah menjadi bagian kami, dan biarlah kami boleh menyebarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian sahabat, sampai jumpa lagi.